Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan di mana saja Anda berada. Program Bina Iman pada hari ini saya berikan judul Jadilah Kuat Karena Anugerah Tuhan. Tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 4-5 mengatakan, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan." Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, Tuhan merindukan kita untuk menjadi kuat. Kekuatan tidak dapat kita miliki dimanapun selain di dalam Tuhan. Saudara, dari ayat ini saya merenungkan dan mendapat satu rema yang luar biasa, di mana kita adalah narapidana Tuhan yang melakukan dosa. Kita yang harusnya binasa seperti seorang narapidana karena narkoba, karena kejahatan yang begitu besar. Tetapi karena rahmat-Nya sehingga kita diberikan pengampunan dan memperoleh hidup yang kekal. Saudara kekasih Tuhan, kata tetapi ini sesuatu yang paradok, sesuatu yang berbeda dari ayat 1 dan 2. Di mana ayat 1 dan 2 adalah kita orang-orang yang harus dimurkai, harus mendapatkan api neraka yang kekal. Tetapi kita bersyukur, kita diberikan rahmat dan kasih karunia untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, kata kesalahan-kesalahan dalam bahasa Yunani adalah paraptoma. Paraptoma itu artinya adalah pembelotan kepada Tuhan. Paraptoma juga memberikan arti kita dengan sengaja melakukan kejahatan demi kejahatan. Tuhan rindu untuk kita ada di dalam anugerah Tuhan. Ketika kita mendapatkan rahmat dan kasih karunia Tuhan, maka dengan sendirinya ada kekuatan dari Roh Kudus yang kita sadari kita akan melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, pekalah dengan kuasa Roh Kudus. Ketika saudara dan saya menjadi pengikut Kristus, kita diberikan sumber pertolongan yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan memampukan kita untuk hidup benar dan bertahan di tengah-tengah pencobaan. Tetaplah kuat karena anugerah Tuhan, karena rahmat Tuhan yang akan terus membawa kita semakin maksimal, semakin berkenan, dan memuliakan Tuhan. Saudaraku, pesan terakhir yang saya ingin sampaikan di ayat ini adalah bagaimana kita perlu menjadi kuat ketika kita mengerti akan rahmat dan kasih karunia yang dari Tuhan. Sehingga dengan sendirinya kita berangsur-angsur akan terus menjadi serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus inilah yang membuat kita menjadi kuat di dalam rahmat dan kasih karunia Tuhan. Biarlah kita tetap ada di dalam kebenaran Kristus, dan keselamatan dari Tuhan tetap kita pegang. Karena kasih karunia itu akan tetap melekat ketika kita di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang menjadikan kita kuat, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.